Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Fatul Zunaida, mahasiswi Stikes Dr. Subandi Jember, yang akan melakukan tugas OSC Keperawatan Komunitas 2 terkait implementasi aspek prevensi primer terkait diabetes mellitus. Kurang lebih waktu yang akan saya sampaikan 10 menit dalam penyampaian, dan nanti jika ada yang ditanyakan bisa kita diskusikan via chat di link YouTube. Apa sih diabetes mellitus? Yang sebenarnya adalah yang biasa disebut masyarakat adalah kencing manis. Jadi diabetes sendiri adalah suatu keadaan di mana pankreas tidak cukup menghasilkan insulin atau sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan insulin seperti seharusnya, sehingga kadar gula dalam darah bisa meningkat. Terus siapa saja sih yang berisiko tinggi untuk terkena penyakit diabetes? Yang pertama yaitu jika ada riwayat keluarga yang terkena diabetes atau kencing manis. Harus waspada, harus rutin cek dan lain sebagainya atau berolahraga supaya keturunan itu tidak sampai pada generasi di bawahnya. Yang kedua adalah faktor kegemukan. Yang ketiga, kurang gerak atau tidak pernah berolahraga. Kemudian selanjutnya darah tinggi. Dan ada riwayat kehamilan dengan berat badan janin, berat badan lahir janin lebih dari 4.000 gram atau 4 kilo. Gejala-gejala diabetes itu yang pertama, sering merasa haus dan lapar. Yang kedua, sering buang air kecil terutama saat malam hari. Yang ketiga, saat terkena diabetes, yang awalnya gemuk, berat badan biasanya akan berkurang drastis. Yang keempat, sering kesemutan pada kaki atau ujung-ujung tangan atau di ujung-ujung kaki. Yang kelima, cepat merasa lelah dan mudah sekali mengantuk. Yang keenam, infeksi yang sering kambuh, semisal ada luka tak kunjung sembuh. Itu biasanya ada faktor diabetesnya. Yang ketujuh, penglihatan matanya mulai kabur. Yang kemudian, sering terjadi gatal-gatal pada kulit kecuali di luar area kelamin. Jadi biasanya kulitnya itu gampang sekali gatal-gatal karena adanya peningkatan gula di dalam darahnya. Selanjutnya, komplikasi yang sering terjadi pada diabetes mellitus yaitu hipoglikemi, bahasa medisnya begitu, atau sering disebut gula darah yang terlalu rendah. Jika dicek gula darahnya kurang dari 60, itu kalau dalam bahasa medis disebut hipoglikemi. Tanda-tandanya biasanya badannya lemas, keringat dingin, jantungnya berdetak cepat atau dredeg sampai dengan kondisi tidak sadar. Penyebabnya adalah dosis obat yang terlalu tinggi. Dosis obat diabetes yang diminum itu terlalu tinggi. Atau saat minum obat diabetes tidak makan terlebih dahulu atau mengurangi porsi makan. Kemudian aktivitasnya yang terlalu berat sehingga menyebabkan gula darah cepat turun dan disertai masih minum obat-obatan diabetes. Penanganan awalnya kalau sudah terjadi begitu, berikan air gula atau air madu. Jika masih tidak paham atau merasa grogi, bingung dan lain sebagainya, segera dibawa ke petugas kesehatan terdekat. Komplikasi lain dari diabetes adalah impotensi, kebutaan, luka busuk yang biasanya sering terjadi pada kaki, jantung koroner, kerusakan ginjal. Terus bagaimana ya perawatannya? Pertama, mengatur perencanaan makan atau diet. Ada 3J. Taati programnya, jumlah. 3J itu ada jumlah, jenis, dan jadwal untuk pola makannya. Kemudian minum obat diabetesnya secara teratur sesuai instruksi dokter. Tepat dosis, tepat waktu, dan tepat obat. Kemudian
mencegah terjadinya luka. Dengan cara apa? Pakai alas kaki yang empuk dan nyaman, tidak tertutup, tidak sempit, dan jaga kelembapan kulit menggunakan body lotion atau lain sebagainya bisa melembabkan kulit. Kemudian sering-seringlah berkonsultasi dengan petugas medis, berhenti merokok. Semoga bisa bermanfaat dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.